Oke guys, kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita bahas tugas 2 halaman 11 latihan nomor 2 ya. Minumkan Z sebesar 5x1 tambah 2x2 dengan fungsi kendala sebagai berikut. 6x1 tambah x2 lebih besar dari 6. 4x1 tambah 3x2 lebih besar dari 2. X1 tambah 2x2 lebih besar dari sama dengan 4. Dan X1 lebih besar dari 0. Artinya X1-nya harus positif, tidak boleh negatif. Langkah pertama adalah kita membuat garis pada masing-masing fungsi kendala. Ya, kita coba fungsi kendala nomor 1. 6x1 tambah x2 lebih besar daripada 6. Kita umpamakan 6x1 tambah x2 sama dengan 6. Berarti ada dua variabel X1 dan X2, maka langkah pertama diumpamakan X1 sama dengan 0. Maka masukkan ke sini 6 kali 0 ditambah X2 sama dengan 6. Maka X2 sama dengan 6. Kemudian kita umpamakan X2-nya yang 0 sekarang. Maka 6x1 tambah X2 sama dengan 0 kan? Sama dengan 6. Maka X1-nya sama dengan 1. Nah, untuk garis kendala yang 1 ini, kita memiliki koordinat X1-nya 1, X2-nya 6. Kita lihat gambar. X1-nya 1. Ya. Nah, ini garis ini ya. Nah, X1 sini, X2-nya 6. Nah, ini garis ini ya. Kita sebut garisnya yang ini nih. 6 X1 tambah X2 sama dengan 6. Ini garis kendala yang 1. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka kita pastikan area penyelesaiannya berada di sebelah kanan dari garis ini. Ya, sebelah kanan atau sebelah atas ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian nama kendala yang kedua, 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 2. Kita umpamakan lagi, jika x1 sama dengan 0, maka didapat X2-nya sama dengan 2/3 atau 0,67. Ya, jadi setengah lewat dikit nih. Kemudian kita masukkan X2-nya. Jika X2-nya 0 sekarang. Jika X2-nya 0, maka didapat 4x1 sama dengan 2, X1-nya sama dengan 2/4 atau setengah. Kita gambarkan garis kendala yang kedua, setengah, 0,67. Setengah di sini ya mungkin. Nah, ini dia nih. Ya. Nah, ada garis nih, ya. Nah, kemudian ya garis kendala yang ketiga, ya, X1 tambah 2x2 sama dengan 4. Jika X1 sama dengan 0, didapat X2-nya 2. Jika X2 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 4. Jadi 4,2. Ini 4, ini 2. Ya, tarik garis, ini dia. Nah, sekarang kita cari di titik garis kendala yang keempat. Yang keempat, X1 harus lebih besar dari 0. Artinya nanti harus di atas X1 semua daerah penyelesaiannya. Nah, dari semua garis-garis ini, semuanya bertanda lebih besar, artinya dia bidang penyelesaiannya atau area penyelesaiannya harus ada di atas garis-garis tersebut. Ya, maka bisa kita tentukan area penyelesaiannya adalah yang di arsir ini. Ya, kemudian kita namakan titik-titik ekstrim, titik yang membatasi area penyelesaian. A, B, C. Ya. Kemudian kita hitung masing-masing di 3 titik tersebut, masukkan koordinatnya ke ke fungsi tujuan. Ya, titik A udah gampang sekali. 0,6. Masukin aja titik A sini ya. 5 kali 0 tambah 2 kali 6, 12. Titik B
Nah, titik B yang harus dicari nih. Nah, guna mencari titik B, maka kita lihat titik B ini dibentuk oleh dua garis ini. X1 tambah 2X2 sama dengan 4, berpotongan dengan ini. 6X1 tambah X2 sama dengan 6. Maka kedua persamaan ini kita gabungkan dengan metode eliminasi atau metode substitusi. Ya, mana saja yang paling memungkinkan. Kita coba. Ini dua persamaannya, yang ini kita kali 1, yang ini kita kali 6. Maka kita coret, bisa kita minus, kita hilangkan. Didapat min 11X2 sama dengan min 18. X2-nya 1,6. 4. X1-nya masukkan nilai 1,64 tersebut ke persamaan yang mana saja. Ya. Didapat X1-nya 0,72. Ya. Jadi kita punya di titik B koordinatnya 0,72,1,64. Nah, berarti kita masukkan nih ke dalam fungsi tujuan 6,88. Kemudian kita masukkan titik C juga gampang, sudah tahu X1-nya 4, X2-nya 0. Ya, didapat 20. Karena ini adalah fungsi tujuan minimum atau minimisasi, maka yang kita cari adalah nilai tujuan yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Nah, nilai tujuan yang paling kecil ada pada mana? Titik B. Benar ya? Titik B ya? Nah, coba titik A 12. Titik B 6,88 atau ada yang jawab kemarin 6,9. Titik C 20. Maka Z minimum terjadi pada titik B sebesar 6,88 dengan X1 sebesar 0,72 dan X2-nya sebesar 1,64. Ya, itu jawabannya. Nah, kalau kemarin fungsi maksimum bisa kita tebak dari titik yang terjauh dari titik 0, ya. Karena ini fungsi minimum, maka sekilas gambar saja kita bisa tentukan bahwa titik B ini adalah titik yang minimum karena dia paling dekat dengan titik origin. Nah, ya. Titik origin itu titik 0,0. Ya, titik origin itu titik 0,0. Ya, nih. Ya, jadi titik B ini kita namakan titik yang paling dekat dengan titik origin dan ternyata terbukti memiliki fungsi tujuan yang paling minimum sebesar 6,88. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, ada yang unik kalau Anda ngeh nih. Ada namanya, sebentar saya ambil buku dulu ya. Bentar ya. Jadi ada yang namanya fungsi kendala yang apa namanya? Efektif dan ada fungsi kendala yang tidak efektif. Nah, menurut Anda mana yang fungsi kendala yang tidak efektif? Ada nggak? Monggo dijawab. Maaf, yang aktif dan tidak aktif. Fungsi kendala yang aktif dan tidak aktif. Ayo jawab. Yang ada nggak fungsi kendala yang tidak aktif? Tahu nggak artinya tidak aktif? Tidak berpengaruh apa-apa terhadap Ada penyelesaian. Pak, ada Pak 0. Yang mana? Yang 4, sebutin persamaannya. Yang X1 sama dengan 0. Itu efektif. Masih, Mbak. Karena ini harus di atas 0. Nggak boleh ke bawah. Makanya ini nggak saya garis yang ini. Yang nomor 2, Pak. Ya, yang nomor 2. Dia ada di sini, guys. Nih. Ntar kalau saya... Ini dia nih. Ini dia nih. Nggak ngaruh.
Jadi kalau Anda nanti menjadi manajer, membuat ini faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, ya, pendapatan masuk, oh ya ini garis kendalanya ini. Selera Pak, terhadap selera kita misalnya kerja di dealer mobil ya, selera konsumen ya. Harga Pak, harga kendala juga. Nah, terus ada lagi kendalanya apa? Misalnya yang nggak ngaruh, yang nggak ada hubungannya. Musim Pak, kalau musim hujan seleranya mobil ini kalau nggak ternyata nggak ngaruh itu. Nah, jadi itu disebut kendala yang tidak aktif. Ya, jadi belum bisa kita anggap sebagai kendala ya. Jadi bisa diabaikan ya dalam pengambilan keputusan nanti bisa kita abaikan. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bilang X1 positif lebih besar dari 0, masih dia masih aktif Mbak nih. Karena kalau ini nggak ada yang nomor 4, maka garisnya bisa sampai ke bawah sini Mbak nih. Nah, ya, garisnya bisa sampai ke bawah sini. Tapi karena ada ini, X1-nya harus positif, maka dia arsirannya hanya sampai sini aja nih. Ya, itu yang kita namakan kendala aktif dan kendala tidak aktif. Seperti itu. Kemudian yang metode simplex ya, fungsi maksimum ya, agak ribet ya metode simplex ya. Saya sih udah periksa yang tugasnya Erika Hoirinisa. Ada nggak Erika hadir nggak di sini? Erika hadir? Apa malam dia? Ya, nomor satunya sih dia yang tugas itunya sudah benar ya, yang grafiknya ya. Nah, dia grafiknya ya mirip ya. Seperti ini. Jawabannya juga di yang B. Maksimum di titik B 0,74 dan 1,63 ya. Titik B. Z maksimumnya 6,9. Tadi saya 6,88 dibulatkan ya. Kemudian benar ya 6,3 ya. 1,64 0,72. Benar nggak Erika? 1,64. Oh, dia 1,63. Sama X2-nya 0,74 ya. 0,74 benar ya, sama ya. X1-nya 0,74. Oke. Nah, untuk pembahasan metode simplex, hasil maksimumnya sebesar 90.000 dengan X1-nya 150 dan X2-nya 100. Apa ada yang berbeda, teman-teman? Nggak ada Pak, sama. Oh, itu speakernya. Kamu deketan ya? Kuliahnya bareng ya sama siapa nih, Novika? Kuliah bersama ya kamu ya? Ini suaranya feedback. Enggak, apa aktif 2 Pak. Wah, gile aktif 2 dia. Dahsyat. Ini ada kendala Pak. Oh iya iya iya. Oke, nggak apa-apa. Baik ya. Jadi ini apa namanya penyelesaian metode simplex dengan fungsi maksimum ya. Ini Erika. Saya lihat sih yang lain juga rata-rata benar ya. Rata-rata benar. Ya, nanti saya share juga ini. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan dengan metode simplex dengan kita buka halaman halaman 12 sudah, halaman 16 ya. Halaman 16, penyimpangan-penyimpangan dari bentuk standar ya, penyimpangan-penyimpangan dari bentuk standar. Oke.
Jadi kalau kurang jelas, selain bisa melihat video, kita juga bisa ikut kelas malam lagi, nggak apa-apa ya. Penyimpangan-penyimpangan dari bentuk standar ini dia. Oke, takutnya ada yang ngeliat di HP, kurang jelas. Nah, dalam menyelesaikan metode fungsi linear dengan metode simplex, kadang ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan standar yang sudah ditetapkan. Misal ya, fungsi batasan dengan tanda sama dengan. Jadi batasannya bukan pertidaksamaan, tapi persamaan. Jadi pakai tanda sama dengan. Maka solusinya adalah ditambah dengan variabel buatan. Contoh ya, fungsi kendalanya 2x1 lebih kecil sama dengan 8. 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Nah, yang ketiga nih, terjadi penyimpangan. 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Padahal kalau kita bicara metode simplex, aturannya kita ingatkan lagi ada di halaman awal-awal pembahasan, halaman berapa? Dari diktat kita halaman 12. Ya. Halaman 12 ini aturan mainnya dari metode simplex. Ya. Nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan negatif 1. Fungsi kendala dengan tanda lebih kecil harus dirubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Fungsi kendala dengan tanda lebih besar diubah ke bentuk lebih kecil lebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan negatif 1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkannya variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambah artificial variable M. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable atau M. Nah, jadi ada masalah di yang nomor 5 nih kita ketemu. Ada fungsi kendala yang bertanda sama dengan. Ya, kembali lagi. Where is the problem? Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini. Maka yang harus kita oprek, ya, itu bahasa oprek tuh yang kita harus utak-atik dulu adalah yang fungsi tujuannya dulu. Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Oh sorry, kita fungsi kendalanya dulu ya, maaf salah. Fungsi kendala 1 ya. Kita ubah dulu karena dia tanda lebih kecil, tinggal kita tambahin slack variabel atau surplus variabel. Kita lihat dulu ini ada x1, x2. Nah, hanya x2 berarti slack variabel kita mulai dengan x3. Ya. Di kendalanya cuma x1, x2 doang kan. Nah, berarti slack variabelnya kita masukin x3. 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Kenapa jadi sama dengan 8? Sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Karena ini lebih kecil, dibuat sama dengan ditambahkan variabel surplus atau slack variabel. Kemudian kendala yang kedua, 3x2 ditambah x4 lanjut sama dengan 15. Nah, variabel ini ya, variabel yang sama dengan ini, apa kendala yang sama dengan, maka kita buat 6x1 ditambah 5x2 tetap ditambah slack variabel x5 sama dengan 30, tapi berdampak pada ditambahnya di fungsi tujuan M x5. Ya, ada M-nya. M-nya ini variabelnya. Apa konstantanya ya, nggak tahu berapa nilai M, kita nggak tahu. M x5 sama dengan 0. Nih, kenapa ini Pak ada si MX5 ini? Karena ini dia sama dengan. Jadi kita kembali ke acuan yang tadi di halaman 9 ya. Maafin, di halaman 12. Ya. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Ya, ditambahkannya pada fungsi tujuannya.
Nilai setiap variabel dasar X5 harus sama besar 0. Sehingga fungsi tujuan harus dikurangi dengan M dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan. Atau 3, maka nilai baris Z sebagai berikut. Nah, ini ya, 3 kita gambarkan dulu ya. Fungsi tujuannya 3x1 berarti min 3, x2-nya oh sorry, ini dibikin 0 dulu ya guys. Sorry ya, maaf kelewat, ke skip. Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, tetap prosedur baris kanan harus dinolkan. Z min 3x1 min 5x2 tambah mx5 sama dengan 0. Nah ini kita buat apa namanya nih, baris baris Z-nya ya, kita uraikan. Jadi min 3 min 5 ya, ini kan X1 ya, min 3 min 5, X3-nya 0 nggak ada, X4-nya 0, X5-nya M ya, sama dengan 0. Ini kanan, apa nilai kanannya. Oke. Nah, supaya variabel X5-nya harus sebesar 0, maka dikalikan dengan M. Nah, di bawah M dengan baris batasan yang bersangkutan. Ya. Nah, baris batasan dari mana dapatnya? Yang ada M-nya nih, yang si biang keroknya ini dia nih. Ya, yang garis kendala 3. 6, 5 pindah sini. Ya. Nah, lihat yang ini aja yang udah dibikin ini. 6, 5, ya. X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya ada 1, ya. Kemudian 30. Nah, karena kita kali M, dikalikan dengan M, kita ambil. Supaya apa? Supaya ininya nilainya 0. Target kita ininya di-nolkan. Maka min 3 dikurangi 3M, min 3 dikurangi 6M, kan bisa kita tulis seperti ini. Min 6M min 3. Ya. Min 6M min 3. Ya. Dikurangi min 5 dikurangi 5M, kita bisa tulis 5M min 5. Ya. 0, 0, M dikurangi M, 0, 0 dikurangi 30M min 30M. Bisa kita bentuk tabel pertama kita seperti ini. Ya, Z, variabel dasarnya, kita tulis nilai Z. Nilai Z-nya adalah, kan nilai Z-nya 1, 0, 0, 0. Ini X1-nya kita ambil min M min 3. Min 5M min 5. Ini 0, 0, 0 min 30M. Kemudian X3-nya, X3 ada di mana nih kolomnya? Yang di sini ya. 0, ini 2, X1, X2-nya 0, X3-nya 1, X4-nya 0, X5 0, dan 8 nilai kanan nih. Kemudian X4-nya ada di mana? Di ini dia X4 nih. Ya. 0, X2-nya ini 3, pindah sini. 0, X4-nya 1, 0, nilai kanannya 15 yang ini. Ya. X5-nya yang mengandung X5 yang mana? Nah, ini dia. 6, 5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, 30. Nah, ini. Karena di sini ini tidak disertai perhitungannya, maka saya ganti slide dari saya latihan halaman nomor 11 ini ya. Nah, bukan. Nah, ini dia ya. Kita sudah dapat angka, maka langkah selanjutnya sama. Kita harus mencari nilai. Nah, ini perubahan ini nih supaya Anda lihat dulu. Wah, tadi saya bingung nih, Pak. Min 3 dikurangi min 6M. Nah, ini dia nih. Ya.
Min 3, min 6M. Ini kita balik. Min 6M, min 3. Ya. Kalau nggak percaya, Anda coba bikin persamaan serupa. Min 3 dikurangi 6. Berapa? Coba. Min 3 dikurangi 6. Min 3 dikurangi 6 sama dengan min 3 tambah min 6. Sama dengan min 9. Pak. Min 9. Nah, sekarang yang bawahnya. M-nya abaikan dulu. Min 6, min 3. Sama dengan min 6 tambah min 3. Min 9 juga. Nah, ya, jadi cara ngujinya gitu aja ya. Kenapa Pak dipindah gini supaya memudahkan aja. Jadi ada yang ada hurufnya ini di depan. Ya, tidak ada maksud lain. Oke. Nah, lalu kita pilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai negatif dengan koefisien terbesar. Lihat min 6M koefisiennya min 3, min 5M min 5 udah pasti koefisien terbesarnya di sini. Ya. Maka ini menjadi kolom kunci. Kemudian kita hitung indeks dengan mengalihkan nilai kanan, membagi nilai kanan dengan angka-angka kunci pada kolom kunci. 8 dibagi 2, 4. 15 dibagi 0, tidak terhingga. 30 dibagi 6, 5. Kemudian kita pilih baris kunci. Baris kunci dipilih dari angka indeks yang memiliki nilai terkecil. Ya. 4. Ya, kita ini. 4 kita lingkarin, kita kotakin, dan ini adalah angka kunci, yaitu titik potong antara baris kunci dan kolom kunci. 2. Lalu kita ubah lagi dulu baris kuncinya. Ini X3, ini X1. Nanti kita lokir. Nah, seperti ini. Ya. Ini X1, jadi ininya X1. Caranya dengan membagi semua angka di baris kunci ini dengan angka kunci. 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2, setengah. 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi 2, 0. 8 dibagi 2, 4. Ya, kita samakan semua. Nah, langkah selanjutnya kita isi dulu semua dengan angka yang sama. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus merubah masing-masing di baris kunci sudah dirubah. Sekarang kita harus rubah baris Z, baris X4 dan X5. Nah, caranya adalah baris lama kita tulis dulu, kemudian NBBK, nilai baru baris kunci. Caranya dengan mengalihkan angka yang pada kolom kunci, yaitu di baris Z, angka kolom kuncinya X1, jadi min 6M, min 3 di sini. Ya, dikalikan dengan angka baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru X1, 1, 0, setengah, 0, 0, 4. Kemudian kita kurangi. Hasilnya ini, 0, min 5M, min 5. Nah, kemudian kita rubah baris 4-nya, ya, sama seperti minggu yang lalu. Dengan prosedur yang sama. Kenapa dikali 0 nih Pak? Karena X4 di sini. Kolom kuncinya X1. Nah, ini di angka kuncinya. 0. Kalikan. Ya, tetap. Kemudian baris X5. Angka kuncinya 6. Berarti kali 6. Kurangin. Maka kita dapat tabel tabel yang baru, ya. Tabel simplex yang baru kita dapat. Kita lihat. Kapan berhentinya Pak untuk mengolah tabel simplex sampai pada baris Z tidak ada lagi nilai negatif? Ternyata masih ada nih 1. Ya, iya kita putar lagi. Pilih lagi dia sebagai kolom kunci. Ya, pilih lagi sebagai kolom kunci. Kemudian hitung indeksnya. Indeksnya yang Z nggak perlu dihitung indeks. Yang dihitung indeks yang variabel-variabel ini aja. Ya, kita lihat. 4 dibagi 0 tidak terhingga, 15 dibagi 3, 5, 6 dibagi 5, 6 per 5. Mana yang lebih kecil 5 atau 6 per 5? 6 per 5. 6 per 5 itu 1, sekian ya. Nah, ini ketemu baris kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Rubah lagi nilai Z-nya, lokir nih. Ini jadi X2, ya baris kuncinya. Terus gimana? 0 dibagi 5, 0. 5 dibagi 5, 1. Ya.
min 3 dibagi 5, min 3 per 5, 0 dibagi 5, 0, 1 dibagi 5, 1 per 5, dan 6 dibagi 5, 6 per 5. Ya, kita dapat, ya, kemudian kita rubah lagi nih baris Z, baris X1, dan baris X4. Caranya sama dengan mengalihkan angka pada kolom kunci ini. Ini min 5, min 5M, min 5. Ya. Nah, kemudian dapat tabel yang baru, yaitu ini. Oh, masih ada juga. Masih ada guys yang negatif min 3 per 2. Oh, ini panjang bener putarannya ya, sampai 3 kali ya. Lemes juga ya ngerjain tabel simplex begini ya. Masih ada negatif juga ya. Masih ada negatif juga. Olah lagi ya. Nah, di modul Anda kan udah langsung tabel-tabelnya aja ya, langkah-langkahnya nggak ada nih saya bikinin. Nanti saya share ya di grup WA. Nah, akhirnya sampai pada tujuan kita, yaitu Z maksimum sudah tidak ada lagi yang negatif. Didapat Z maksimum 27,5 dengan nilai X1 5,6 dan X2-nya 5. X3 tidak ditanyakan karena dia tidak ada, dia hanya variabel pembantu saja. Seperti itu ya, sama ya dengan di buku ya, hasilnya segitu. Ya, 27,5, 5 per 6, dan 5 ya. Itu adalah bagaimana memecahkan metode simplex dengan adanya penyimpangan-penyimpangan, di mana tadi nilai atau baris kendalanya bertanda sama dengan. Nah, kita kembali ke halaman 17. Kemudian metode simplex juga bisa menyelesaikan permasalahan dengan fungsi minimisasi, ya, minimisasi. Dengan fungsi minimisasi. Ya. Jangan lupa screenshot ya untuk absen Anda. Oke ya. Soal minimisasi harus dirubah dulu menjadi maksimisasi. Ya, jadi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Misal, Z min sama dengan 3x1 tambah 5x2. Fungsi batasannya 2x1 sama dengan 8. Ada ini juga nih, ada kendala yang agak berbeda, dia pakai sama dengan 3x2 lebih kecil dari 15, 6x1 lebih besar dari 30. Wah, ini komplit nih ya. Maka langkah pertamanya adalah ya, fungsi batasannya ya, langsung kita tambahin variabel slack 2x1 tambah x3 sama dengan 8, 3x2 tambah x4 sama dengan 15. Nah, karena ini lebih kecil dikali dulu min 1 ya. 6x1 tambah 5x2 min x5 tambah x6 ya, dikasih x5 tambah x6. Nah, z-nya dikali min 1 ya. Jadi kita lihat fungsi pada halaman 12 di modul kita. Ada aturan mainnya, kembali lagi kita baca ya. Fungsi kendala dengan tanda lebih besar dirubah dulu menjadi tanda lebih kecil dengan cara mengalihkan dengan min 1, lalu diubah bentuk kebersamaan dengan tambah variabel slack, kemudian RHS yang negatif dikalikan lagi dengan N1 ditambah artificial variable M. Wah, complicated banget ya. Nah, maka variabel Z-nya, kenapa ada 2M di sini? MX3, MX3, dan MX6. MX3 buat ngebenerin yang ini, ya. Nah, yang sama dengan 8. Kemudian MX6, ya. MX6 buat ngebenerin yang ini, tanda lebih besar. Ya. Min 5X tambah X6. Nah, seperti ini. Maka nilai-nilai pada X3, X6 harus 0. Langsung dikalikan dengan sama jalan yang tadi, cuman lebih apa namanya, ini fungsi tujuannya lebih komplit ya.
fungsi tujuannya yang tadinya ini jadi min 1, ya ini plus 3, 5 M 0, 0 M 0. Dikurangi min M, ya. Min M dari mana Pak? Ini dari kita mau ngilangin yang M ini ya. Min M dikali ini yang persamaan nomor 1. 2x1 ya 2 0 x3-nya 1, ini x3-nya 1, sorry. 0,008. Ini min M kali ini yang ini persamaan ini. Nah, persamaan batasan yang 3. 6, 5, min 1, 1. 6, 5, 0, 0, min 1, 1, 30. Ya. Baru kita olah lagi dari persamaan ini. Ini sudah didapat persamaan Z-nya min 8 M plus 3 min 5 M plus 5. 0, 0. Seperti itu terus jalan lagi ya. Nah, ini adalah fungsi minimisasi. Ya. Saya rasa untuk metode simplex ya kita sudah cukup mengenal dan mengetahui. Nanti Anda coba latih diurai benar nggak hasilnya ya. Butuh waktu yang lama. Sampai sini ada pertanyaan metode simplex sebelum kita masuk ke dualitas. Bok ya, hitung-hitungan semua ya. Aduh, ya. Ngitung-ngitung terus kapan makan-makannya nih. Makan, nggak ada hubungannya Pak sama makan-makan. Ya, kita lanjut. Metode atau tentang dualitas. Dualitas ini dari katanya dualitas. Kita bikin kembarannya ya, istilahnya kembaran dari atau bentuk lain dari persamaan atau pertidaksamaan. Jadi dalam sebuah permodelan program linier terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Dualitas ya, lawannya. Konsep yang pertama kita sebut primal. Dan yang kedua kita sebut dual. Jadi primal dan dual. Primal melawan dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Hubungan primal dan dual, aturan mainnya adalah sebagai berikut. Kalau dia masalah primal atau dual, maka lawannya adalah kalau masalah primal dirubah menjadi masalah dual. Kalau dia sudah dual dirubah menjadi masalah primal. Seperti itu ya. Nah, koefisien tujuan ya pada primal dijadikan nilai kanan fungsi batasan pada dual. Maksimumkan Z dijadikan minimumkan Y. Nah, batasan I menjadi variabel YI. Bentuk lebih kecil sama dengan menjadi YI lebih besar sama dengan. Bentuk sama dengan menjadi YI sama lebih besar sama dengan dihilangkan. Oke ya. Variabel XJ batasan menjadi batasan J, variabel XJ lebih besar sama dengan bentuk lebih besar sama dengan XJ lebih besar sama dengan 0 dihilangkan, bentuknya menjadi sama dengan. Nah, kalau lihat aturannya agak mumet, kita coba praktek aja ya. Ini kayak nyetir mobil aja langsung prakteknya. Bentar ya. Contoh, minimumkan Z. Nah, ini berarti primal nih. Ya, karena dia sumbunya variabelnya X1, X2, X3. Ya. Minimumkan Z sama dengan 5X1 tambah 2X2 tambah 3 tambah X3. Ya. Dengan fungsi batasan adalah 2X1 tambah 3X2 tambah X3 lebih besar sama dengan 20. Ya.
Fungsi batasan yang kedua adalah 6x1 tambah 8x2 tambah 5x3 lebih besar dari 30. Fungsi batasan yang ketiga adalah 7x1 tambah x2 tambah 3x2 lebih besar dari 40. X1, X2, X3 harus lebih besar dari 0. Ini adalah bentuk primalnya. Maka akan kita rubah menjadi bentuk dualnya. Ya. Ingat rumus di sini ya. Koefisien fungsi tujuan menjadi nilai kanan fungsi batasan. Nah, nilai tujuan yang ada di primal menjadi nilai kanan tapi pada dual. Nah, jadi gini ya. 5x1 ininya 5 koefisiennya. 2 menjadi 2 di sini. X3 menjadi 1. Ya. Kemudian kebalikannya, batasan yang pada di fungsi primal menjadi fungsi tujuan pada dual. Tetapi variabelnya bukan X lagi, tapi Y. 20Y1 ditambah 30Y2 ditambah 40Y3. Y-nya yang tadinya Z diminimumkan menjadi Y yang dimaksimumkan. Pokoknya kontra terus deh ini, kontra ya. Apa penjahat terus dia, apa orang baik sama orang jahat ya kalau dalam silat ya, kontra. Nah, lalu yang ini ya, ini menjadi fungsi, lihatnya ke bawah ya, 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3. Jadi kendala. Bukan ke samping, jadi 3Y1 tambah 8Y2 tambah 1Y2. 1x3 tambah 5x3 tambah 3x3. 3Y3 sama dengan 1. X1, X2, X3 lebih besar dari 0, maka Y1, Y2, Y3 lebih besar dari 0. Nah, ini contoh perubahan dari bentuk primal ke bentuk dual. Ya. Contoh kedua ya, jajal ya. Kedua nih jajal. Minumkan Z 2x1, X2. Nah, ini 21 menjadi fungsi batasan di sini. 21 ya. Langsung aja pindahin. Set, set. Nah, ini menjadi fungsi tujuan tapi Y. Nah, minimumkan Z jadi maksimumkan Y. 10Y1, 6Y2, 8Y3. Ya. Ini menjadi kendala. 1Y1 tambah 1Y2 tambah 2Y2 ya, sama dengan tadi 2. 5Y2 tambah 3Y2 tambah 2Y2 sama dengan lebih besar sama dengan 1. Tandanya juga berlawanan. X1, X2 lebih besar sama dengan Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Ya, gampang ya? Gampang lah ya. Nah, contoh ketiga. Ya, contoh ketiga. Maksimum dengan Z. Kelihatan ya nggak enak. Oh, ada di situ sih dia ya. Z X1 tambah 3X. 3X2 min 2X. Nah, maka ini langsung jadi fungsi batasan. 1, 3, min 2. Oh, enak tuh. Ini menjadi fungsi tujuan. Y sama dengan 25Y1 tambah 30Y2. Maksimumkan jadi minimumkan. Ini jadi 4Y1 tambah 4Y2. 7Y2. 8Y1 tambah 8Y2. 6Y3 tambah 9Y2. 6Y1 tambah 9Y1. Lebih besar sama dengan berubah tandanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian X1, X2, X3 ya lebih jadi Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ada yang unik nih. Kalau ininya sama dengan ya, karena kenapa menjadi lebih besar? Karena dia fungsinya minimumkan. Jadi gini, ini kan maksimumkan. Karena ini minimumkan menjadi lebih besar sama dengan 1. Ya, lebih besar sama dengan 3, lebih besar sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Karena kalau kita pelajarin dari yang kemarin kita bahas, kalau fungsi minimum pasti dia tandanya lebih besar sama dengan ya seperti itu.
itu adalah primal dan dual. Nah, buat pemanasan kita kerjain nomor ini ya, tugas 3 ya. Ya, tugas 3 minggu depan ya, primal jadikan dualnya. Ya, gampang kali ya ini ya soal latihan. Saya juga belum jawab sih, belum tahu jawabannya, nanti saya juga coba deh ya, kita bikin bareng-bareng ya. Ini kalau offline enak nih kita kerjain bareng-bareng di depan kelas ya. Cuman karena nggak offline, susah nih medianya mau ngerjain ya. Kalau ini sih udah kelihatan, jadi minimum kan Y sama dengan, nah ini langsung jadi fungsi tujuan, 8Y1 tambah 8Y2 ya, ditambah 42Y3. Nah ini jadi fungsi kendala, 2X1, 2Y1 tambah 1Y2 tambah 6Y3 sama dengan 5. 1Y2 ditambah 2Y, 1Y1 tambah 2Y2 ditambah 7Y3 sama dengan 7. Bukan sama dengan. Lebih besar sama dengan 7. Ya, Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini udah kejawab sama saya nih 1. Tinggal yang lainnya bisa dibikin. Ya, saya rasa itu materi kita hari ini. Nanti minggu depan kita masuk ke masalah penugasan, assignment program. Waduh, hitungan semua ya. Full. Ada yang baru masuk, Nabila Puspadina. Sayang ya, Anda kalau ikut RO nyari absen doang saya, mubajir ya. Ikut aja dari awal ya. Nanti nggak ngerti, bisa lihat rekaman saya dan bisa juga Anda ikut di kelas malam lagi buat makin menguatkan ya. Mumpung gratis, nggak bayar. Sayanya nggak bayar, kampus bayar ya. Silakan ikut kuliah sesering mungkin ya. Apa-apa ya, santai aja. Zoom saya bisa sampai 100 peserta, unlimited waktunya. Baik, ada pertanyaan kawan-kawan? Wah, Sahrul Ramadan baru masuk. Para pencari absen. Kalau di bulan Ramadan jadi para pencari Tuhan. Ada pertanyaan? Esti atau siapa? Esti, kamu lagi magang di Pemkot ya? Iya, Bapak. Oh, di dinas apa tuh? Gedung Alamana, Pak. Enggak, dinasnya dinas apa? Dinas Kominfo, Pak. Oh, Kominfo, ya. Kominfo di sana ada siapa ya? Ini Pak Kabitnya apa Pak Sekdisnya? Siapa namanya? Aduh lupa. Siapa ya? Lupa deh, saya juga lupa namanya. Sekdisnya siapa di sana? Pak Sekdisnya Kominfo siapa? Bapak, maaf. Pak Sekretaris Dinasnya, Pak Sekdisnya. Pak Kurang Sekdisnya. tahu. Oh, kurang tahu. Baik, kalau gitu tidak ada pertanyaan lagi, ya. Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.